sih untuk hero nyamannya Sama dia sekali. akhirnya. Ya, dan sejauh ini memang Julian akhirnya menjadi prio untuk EVOS Legends. Kalau memang Sutsujin bisa dapetin Julian Band kah bagi RRQ Hoshi sekarang? Oke, kita akan melihat Julian kah? Mau jadi combo juga yang tadi kita bisa lihat ya. Kayak ada Fataling, and Handchain. Wah, kalau Juliannya main di RRQ, bisa sih. Ditaruh mid kan? Midnya udah ada. Oh, udah Atlas. Iya. Oh, Estes. Estes, oke. Sebenarnya aku juga agak sedikit pro kontra sih dengan band Estes. Ini kan kalau misalkan ada Estes dari sisi EVOS ya memang mereka kuat banget. Tapi mereka dipaksa untuk rapet. Oke. Iya, mereka dipaksa untuk nempel semua, sedangkan di sana ada Fataling. Jadi lebih menguntungkan coba buat RRQ ya kalau ada Estesnya ya. Bisa jadi, tapi kita nggak tahu juga nantinya di saat ada Cold Altar dan juga Blessing of Moon Goddess, itu beda urusan sih. Ya, Itu karena- unstoppable team fight banget. Karena di sini ya, dengan adanya Fataling, tapi kalau yang ketangkep Melissa, terus dia buka go away-nya, bahkan buyar juga nanti komposisi dari RRQ Hoshi. Tapi setidaknya Fataling pun tetap bisa mengangkat Melissa walaupun dia Bisa. punya go away karena jaraknya masih cukup. Jarak untuk bandingannya juga masih cukup, jarak untuk dia mendekati ke arah Melissa juga masih cukup untuk bisa melakukan Fataling. Jadi tetap harus berhati-hati juga, apalagi Melissa kemungkinan tidak akan ada spell tambahan lagi untuk melakukan pergerakan tambahan gitu loh. Paling Inspire kan yang dia bawa. Ya, dan ini hero-hero dari R7 ini agak di blok ya. Sekarang Masha, Fredrin. Yes, dengan adanya direct di sisi EVOS ini menutup juga dari deny pick ya untuk Esmeralda jatuh ke tangan R7. Ya agak maksa buat ke Uranus gak sih? Iya, dan kita akan melihat nantinya akan ada XP lane apa untuk R7 sendiri. Mengingat di sini mereka masih butuh juga hero untuk Skylar. Esmeralda udah enak kan. Tapi lawan Daerah. Tapi direct ya. Sulit. Sulit. Lapu-lapu. Lapu-lapu juga bocor ke si Uranus mungkin. Orgrok, Ya. Grok di band. tapi di band udah. Ya, Uranus sih mungkin. Uranus. Uranus dan juga nanti marksman-nya menuju ke arah Bruno. Wow, Bruno. Dengan stack dari volley shot-nya, ini bakal sakit banget sih untuk di early game. Kalau Oke. bicara soal marksman yang nggak terlalu ngandelin item ya Bruno sebenarnya di sana. Apalagi dia juga nggak habis kena buff ya. Kena buff juga, jadi tiap kali kasih volley shot ada tambahan dari movement speed-nya dia. Yes. Jadi lebih enak buat main kucing-kucingan, maju mundur, kite back. Jaraknya juga lumayan ya, jauh ya. Jauh dia. Dari range-nya. Tapi kita akan melihat dua hero terakhir yang akan langsung diamankan oleh teman-teman dari EVOS Legends. Belum terlihat adanya hero untuk dari Sutsuji. Dan juga belum terlihat adanya hero untuk Dreams. Kadita. Tapi susah sih Kadita juga. Tapi kan kita Chow? atau Chow. Kadita ternyata yang menjadi pilihan untuk Dreams. Begitupun dengan adanya Esmeralda. Berarti ini ada Esmeralda jungle harusnya. Iya. Atau daerah jungle. Antara kedua itulah ya. Oke, Ini agak. tipikal tabrak banget, cuman masalahnya ada 1, 2, 3 magical. Oke. Pastinya ini juga bisa di-run, tapi di akhir nanti, Daerah juga bukan salah satu petarung yang cukup diunggulkan di dalam tim fight di area late game. Hanya saja kita lihat, Waduh. Yuzong lah yang akan menjadi lawannya. Yes. Yuzong yang akan menjadi lawannya. Ini- Untuk damage early-nya ini kuat loh. Kuat banget. Di Boss Legend. Mereka bisa lah. Bisa melakukan sebuah harus. Mereka bisa melakukan sebuah invasi. Ada Kadita pula yang mereka miliki. Ada Valentina pula. Begitu banyak cara untuk mereka bisa melakukan sebuah gerakan. Ya. Wow. Tapi lihat itu hero-hero yang cukup mempunyai HP tebal. Yep. Ditambah dengan Cold Altar. Nantinya tim fight seperti apa yang akan diperlihatkan? Nah, itu lagi. Call altar yang harus mereka waspadai. Call altar pula yang akan mereka ambil kemungkinan besar ataupun Fataling untuk bisa membalikan keadaan. Oke, ini dia. EPL Arena, Badan Suara Raja. Yes, dan itu dia dari semangat super fans yang sudah hadir ke MPL Arena, dan kita akan melihat game yang pertama di match penutupan RL Clasico. Di game yang pertama, Land of Dawn akan menjadi saksi dengan adanya grafik yang begitu luar biasa juga dari kedua tim. Yes, wah itu udah mulai terdengar ya bila para wes. Tapi mohon bersabar sebentar. Sabar dulu. Daerah jungler. Daerah jungler ya. Killing spree. Killing spree. Killing spree. Itu penetration magicnya bakal tembus ke tulang-tulang gak sih Om? Physical dong. Physical ya, sorry. Ya. Tembus sih buat Iya. level 4 selama dia bisa dapetin jungle-nya juga ya. Dan aku bisa bilang bahwa EVOS Legends mereka bener-bener main high risk, high reward sekarang. Iya. Karena dengan menaruh harapan Dairot sebagai jungler, ini dia all in ke depan. Udah gak ada jalan pulang sama sekali. Dan Sama kayak harus bisa Jauhead ya? menang. Ya mirip lah. Iya, maksudnya- Cuman dia agak sustain karena dia punya gain life dari pasifnya dia. Dan dia bisa nge-burst down dengan adanya Abyssal Strike.
Yep. Tapi kalau udah tempel-tempelan dengan Balmond nih, udah pasti harus ditutaskan tim fight-nya. Karena nggak bisa pulang lagi kalau kena Cyclone Suit. Yep. Sebenarnya dari Abyssal Strike juga sakit banget ya. Dia sama dengan Balmond, bedanya dia garis lurus, Balmond Yep. fan shape gitu loh, bentuk Iya. kipas. Tapi kalau dari segi sustain-nya lebih kuat Balmond. Lebih sih kuat harusnya. Balmond, Iya. betul. Nih gimana lagi ya nantinya dari tim PK akan terjadi, masalahnya mereka akan jauh lebih harus bisa memanfaatkan di early game-nya. Harus banget. Atau bahkan di bawah level keempat, ini mereka harus bisa ngacak-ngacak banget. Kenapa? Karena itu masih waktunya yang sangat efektif sekali untuk mereka. Sebelum nantinya ada Fataling, sebelum nantinya adanya Corsil. Cloud Altar. Ini dua ini kan yang akan menjadi poros utama nantinya dalam sebuah serangan, covering, ataupun dari setup yang dilakukan oleh RRQ itu sendiri. Gitu. Ya, tapi jangan lupa juga Faramis di sini dengan ke altarnya. Ini akan bisa membuat ya udah netral aja gitu loh damage dari Abyssal Strike, dan kita melihat untuk match history untuk EVOS Legends. Lihat di leg yang kedua mereka belum berhasil untuk mendapatkan poin kemenangan satu pun. 6 kali low streak. 6 kali. 6 kali. Tadi Aura 5 ya. Aura 6 juga total udah selesai semua. Nah ini bakal ditutup 7 menjadi 7 atau 6 aja dan Atau 6 aja. mendapatkan kemenangan di match terakhir ini. Betul. Karena di leg pertama EVOS Legends mereka tampil luar biasa juga. Tapi entah masuk ke dalam leg yang kedua ini agak goyang sih. Pada patch kita tahu ini kan baru masuk di minggu yang ke-7 ya atau yang ke-6 ya. Jadi masih cukup terlambat untuk patchnya. Iya. Oke, dan kita masih mohon bersabar terlebih dahulu ya pastinya untuk bisa memberikan experience terbaik untuk kedua tim. Bisa bermain dengan nyaman tanpa adanya gangguan sama sekali. Dan yang pasti buat, wah ini nih, ex-EVOS player. Kok Yur? Abang-abangan nih. Abang-abangan. Abang-abangan udah datang untuk langsung memberikan supportnya terhadap masing-masing player dari EVOS Legend. Yap. Dimana dia juga mungkin ingin menjadi saksi ya apabila terjadi sesuatu yang berbeda lagi dari apa yang mereka harapkan semuanya. Iya, ini support system udah lihat ya. Ada Queenie. Di sana juga udah menyemangati. Aduh, Apa tuh? datang ke sini nyemangatin Ararki. Tapi yang semangat adalah Pulung. Pulung kenapa semangat Pulung? Kenapa sih? Pakai ditanya lagi. Semangat terus ya? Semangat terus kita. Meleyot gak? Meleyot lah. Meleyot. Masa tidak meleyot? Oke. Dan pasti kalau aku bisa bilang dari segi draftnya ya, dari RRQ mereka bakal main tabrak gaming banget. Mereka punya 3 hero yang tebal, ditambah dengan Cloud Altar. Nantinya pasti damage dealer terbesar harusnya akan bergantung kepada seorang Bruno. Benar, tapi ini masih nunggu untuk level yang keempat, sedangkan dari EVOS Legends mereka lebih glass cannon lagi. Yep. Mereka lebih punya daya untuk gedor di early game. Oke, daya gedor di early game akankah bisa dimanfaatkan oleh mereka sangat efektif sekali karena inilah kekuatan mereka yang bisa mereka andalkan untuk di game yang pertama di match yang untuk kesekian kalinya antara EVOS versus RRQ sih. Yes, dan kita juga berkaca di mana leg pertama RRQ harus menelan kekalahan tanpa balas ya, 2-0, dan ini akan menjadi revenge kan, tapi dari talent prediction by Axe. 4 untuk RRQ Hoshi dan 2 untuk EVOS Legend. Ya, seperti biasa ya, ada mode sandwich di sini. Iya. Baik dari Indonesia dan juga dari Inggris. Kepung gaming. Oke, ini adalah talent prediction yang udah bisa kalian lihat juga semuanya. Mari nantinya kita akan lihat lagi hasil akhir dari game yang pertama ini, di mana Tas sudah bertemu langsung dengan Clay di area mid, tapi Bruno mendapatkan sebuah tekanan pula, walaupun tadi dianya berhasil juga memberikan tekanan. Iya. Tapi my eyes on you-nya itu loh, jaraknya akan sangat jauh sekali. Yes, dan kalau kita lihat juga di arah tengah udah ada satu buah flicker yang tertrigger juga Abyssal Strike. Early game di mana Queen berhasil dihilangkan, tapi Sujin berhasil untuk menghindari adanya jurang kematian di mana lethal counter hampir saja menumbangkan nyawanya. Ini yang harus mereka lakukan. Seperti yang kita sebutkan tadi Om ya. Di bawah di bawah level 4. Mereka kok bisa manfaatin aja dulu sebanyak mungkin. Benar, sebisa mungkin pressure kalau Hoshi jangan memberikan kesempatan untuk Albert. Ini bisa dapetin objektif demi objektifnya. Yep. Yes, objektif juga untuk menahan rasa lapar ya, Apa ya? di mana Betul, ada betul. Grab diskon sampai dengan 90%. Boleh gas langsung ya. Langsung scan Ini QR. luar biasa. Semakin hari semakin halus cara masuknya ya Om ya. Ya dong. Oke, Turtle. Sudah terlihat pula Turtle akan menjadi milik siapa. Sujin udah level 4 siap untuk langsung menghantam bola ke arah Turtle tersebut. Belum ada pergerakan tapi Albert pelan tapi pasti mulai maju ke bagian depan. Turtle-nya berhasil langsung diamankan. Mereka semua mundur kembali. Yes, cukup berhati-hati ya pasti ya dari RRQ Hoshi sendiri. Mereka menunggu dari segi itemization-nya nanti mumpuni untuk melakukan adanya team fight. Dan kita udah bisa lihat juga Devin, Clay ini udah mempunyai ultimate-nya masing-masing yang pastinya nanti akan ada Fataling, akan ada Cloud Altar. Yep. Kalau untuk dari segi team fight sih jauh lebih kuat sih harusnya. Ya. Tapi ingat di sini ada Tas juga yang bisa nge-IMU dari Cloud Altarnya punya
Clay. Ya tapi pilihan ya, karena bakal ada Fatal Link juga yang bisa jadi opsi untuk di copy nantinya. Dari emblemnya sendiri tadi Killing Spree dibawakan oleh Sutujin akan sedikit pelan untuk membersihkan creeps yang ada di jungle. Web Sutujin cukup berani tapi tidak kena karena ada Fatal Link dan bener aja ada bantingan yang terjadi. Tapi Peter tinggal tidak sempat masuk ke dalam Cloud Altar yang disajikan. Hanya saja coba lihat di bagian atas. Ada Black Dragon Bomb yang belum landing ke arah manapun tapi langsung balik arah. Yes. Baik lagi, sabar dulu mereka. Sabar dulu, tapi kita lihat dominasi dari EVOS Legends di mana pick off demi pick offnya juga berhasil untuk dilakukan dan platingan di arah bottom lane. Pendragon untuk berhasil mendapatkan satu lagi tabungan goldnya, tapi kita udah lihat juga Rovef yang terlihat top lane. Skylar yang ternyata berhasil untuk dihilangkan juga dengan Abyssal Strike yang dimiliki oleh Sutsuji. Yep. Itu dia kekuatan dari Daerah adalah ketika dia melakukan Spectre Step, dia pasti ikut apapun yang terjadi mau flicker, dia pasti ada di belakangnya dia dan Abyssal Strike bisa dikombo langsung. Oke, sementara itu kali coba lihat. Sutsuji mendadak langsung masuk. Dan juga mencoba untuk bisa mendapatkan tadi ada 2 player yang bisa menjadi makanan. Hanya saja resikonya loh. Kalau tadi andai ada Fatal Link di situ. Ketarik dia. Lenyap om. Yes, bisa langsung ketarik juga. High risk, high return ini dia EVOS Legends. Mereka memainkan strats yang cukup berbahaya dan kalau memang bisa jalan di early game-nya, ini bakal bermanfaat. Worth it untuk EVOS Legends. Yes, bakal jadi snowball juga ya harusnya ya. Tapi kita udah lihat di mana Tas udah siap dengan Cloud Altar yang di copy. Yes, dan satu lagi, Yes. komposisi dengan Anya Daerah untuk tim fight di mid late game-nya, ini bakal agak sedikit kurang. Oke. Karena dia bakal bisa targetnya cuma satu. Iya. Beda mungkin dengan Balmond. Balmond akan menjadi satu area lagi. Tapi nantinya kita lihat aja seperti apa setup yang akan mereka lakukan. Karena ada beberapa player dari RRQ Osi yang sudah langsung berada. Tapi Dreams gak mau terlalu greedy untuk maju dan juga memberikan gangguan. Mereka Yes. mundur. Dan dari RRQ sendiri juga sepertinya akan menunggu momentum. Di mana kita bisa melihat adanya Atlas. Ini adalah sebagai hero momentum juga. Dan udah mulai terdengar adanya satu buah pergerakan. Dan Beam berhasil untuk dihilangkan dari sisi RRQ Hoshi. Dan 4 poin tanpa balas sejauh ini. Yap, Tas sudah mengeluarkan pula ada Cloud Altar yang tadi memang di copy dari Finn itu sendiri ataupun dari Clay. Mohon maaf. Sementara sekarang mereka mulai berbalik lagi. Mereka balik ke dalam areanya masing-masing. Mempersiapkan diri mungkin menggunakan dulu axe-nya ya. Biar agak sedikit wangi nanti baru fight lagi. Fight lagi. Biar retributionnya wangi juga Iya, ya. Tapi ya pasti kita melihat adanya dominasi dari EVOS Legends. Ya, seperti apa yang Wawa bilang. Early-nya harus dipegang. Oke, gini. Dengan Daerah, kill point-nya dipegang oleh EVOS Legends. Tapi satu yang agak sedikit miss itu adalah mereka gak dapetin objektif loh. Mereka dapetin poin kill, mereka unggul goalnya. Tapi secara objektif turret itu masih ada buat RRQ Hoshi. Jadi masih tetap terjaga pastinya. Yes, oke. Dan sedikit ada technical issues lagi. Early game yang udah dipegang oleh teman-teman dari EVOS Legends membuat dari RRQ Hoshi juga masih menunggu kembali dari item-itemnya karena mengingat ada Bruno di sana. Benar. Item yang Ini RRQ Hoshi mereka kalau tim fight besar mid to the late game-nya mereka bakal sangat kuat. Tapi untuk di early game-nya mereka gak bisa juga dipatahin seperti ini. Karena ini akan bisa menjadi salah satu lubang snowball yang bisa dimaksimalkan oleh EVOS Legends di early game. Dengan kehadiran dari Daerah. Benar-benar glass cannon untuk jungler bagi EVOS Legends sekarang. Tapi worth it banget. Karena sejauh kita melihat 4 pick off sudah berhasil dilakukan. Tim fight-nya juga bisa dimenangkan dengan langsung menculik Atlas yang tumbang pertama kali. Yap. Kali ini ada satu game pause lagi troubleshooting dari EVOS Legends. Sebelumnya tadi ada troubleshooting dari RRQ Osi. Kita akan perbaikin dulu semuanya, kita akan fix dulu semuanya agar nanti dari masing-masing player juga akan bermain dengan sangat-sangat nyaman. tapi ada pantun. Apa itu? Waduh. Nana kucing langka. Cakep. Kucingnya hidup di goa. Oke. MPL dapat juara, M4-nya bawa pulang piala. Amin. Salam buat Sedap. player dan coach tim RRQ tetap konsisten. RRQ Kingdom respect tanpa adanya provok-provok. Mantap, Benar. yang kayak gini tuh ini baru the real gitu loh. Kalau yang beropok-beropok Maya, cari perhatian aja kali ya. Iya. Mana lagi nih mau titip salam, boleh langsung menuju ke Instagram dari awl.y. Ada bisa Om ke Wawa Pak Pulung, bisa ke Om Wawa _ Iya, ada underscore-nya ya, jangan lupa. Web, ada laporan nih. Apa Apa tuh? tuh? Sumatera lagi nobar nih Pak Pulung. Kelas. Kirim salam dong buat Kingdom yang ada di Indonesia. Weh. Wah. Ada salam nih dari Sumatera lagi pada nobar nih ya Kingdom. Mantap kali. Mengingat kelas-kelas tuh ada stikernya juga dari EVOS ya. Dari EVOS, dari EVOS. Kelas. Kalau dari RRQ kan ada back. Back. Gitu. Nah, punya nggak? Apa? Punya. Lengkap Punya saya. dong kita. Jangan ditanya saya. Aku lengkap. juga punya. Saya takut sombong jatuhnya. Kalau ditanya punya nggak? Punya lengkap. Nah, Kelas. Kelas Kelas. memang. takut sombong dan jumawa sih. Kelas. Kelas. Kelas.
Heran. Marah-marah terus ya Bapak Pulung ini memang Back. emosian ya. Oh back. Enggak gitu dong. Agak sedikit terpacu ya adrenalinnya Bapak Pulung ya. Memang dari match El Clasico ini juga wow. Dari euforia super fansnya. Dari para pendukung juga yang di rumah. Tapi sepertinya tanpa berlama lagi kita bakal langsung saja terbang menuju ke Land of Dawn untuk melanjutkan kembali fight antara EVOS Legends dan RRQ Hoshi. Oke, sudah terlihat ada beberapa pergerakan walaupun tadi turtle-nya akhirnya berbagi ya. Nggak melulu menjadi milik dari EVOS Legends. Dan RRQ Hoshi juga mereka udah mendapatkan satu turtle, 1 untuk 1. Masih imbang sepertinya, tapi dari network udah ada jarak sekitar 2.300-an. Dreams masih berhasil untuk memukul mundur beberapa player dari RRQ Hoshi. Outer turret di arah top lane juga udah berhasil dihancurkan loh di tangan Clover. Ya ini lebih ke arah defense dulu sih buat RRQ Hoshi dari itemnya ya. Balmon juga dengan satu buah anti-Quiras. Dari Bruno juga masih baru punya satu buah Berserker Fury. Jadi masih butuh waktu untuk bisa menumbangkan pemain-pemain EVOS Legends. Yap. Tas di tengah masih belum mau pergi dari areanya. Sutsujin dengan adanya beberapa backupan di dalam tubuhnya cukup pede melakukan sebuah pergerakan. Turtle akan dia tuju karena beberapa detik lagi, beberapa second lagi akan ada pergerakan yang dilakukan oleh Turtle. Turtle-nya udah mulai keluar, tapi mereka semua ada Fatalik membanting Sutsujin, tapi Sutsujin masih berhasil untuk kabur dari tersebut. Ada kelalaian di bagian belakang, namun kali ini Turtle-nya berhasil menyelamatkan pula. Sutsujin gak bakal bisa bertahan jauh lebih lama lagi. Kenapa? Karena dengan ada damage yang berhasil dihasilkan. Coba lihat Skylar yang mulai maju dengan stang 10 di dalam tubuhnya, sakit banget. Dan kali ini Tas harus pergi dari area tersebut karena damage-nya terlalu besar. Dan ini momentum sedikit demi sedikit juga udah mulai tercipta dari RRQ Hoshi. Tapi lihat Pendragon udah mulai tercicil dengan Cyclone Sweep-nya. Dan bahkan satu outer turret di arah tengah yang begitu mahal berhasil untuk dihancurkan di menit ke-7. Ya dan inilah efek snowball yang bakal dimiliki oleh RRQ Hoshi adalah mereka mendapatkan shuttle point dari R7 yang pegang tadi. Mulai pusing tadi ya, terlihat ada wajah dari Koyur. Iya. Namun ini ada wajah dari pendukung-pendukung RRQ Hoshi pula. Mereka sepertinya dalam keadaan baik-baik saja karena melihat timnya sudah berhasil melakukan aksi push yang sangat baik. Tapi dari tim itu sendiri, Pendragon ada di bagian tengah, terlihat ada beberapa player yang memang hadir dari RRQ Hoshi yang siap untuk melakukan setup. Yes, dan mau coba untuk nge-invade satu purple buff yang dimiliki oleh Sutsujin. Dan lihat dengan Cyclone Sweep-nya. Ini benar-benar berhasil untuk melucuti ya dari area jungle yang dimiliki oleh Sutsujin sendiri. Tapi yang dimiliki buat kalian tuh ada nih yang gampang. Jangan ngambil jungle lawan. Iya. Stiker langsung dipilih. Stikernya aja ambil langsung ya. Murah-murah langsung diborong aja. Yes, dipilih, Gas. dipilih. Dipilih, pokoknya dipilih ya. Tapi untuk kali ini, Albert tetap berada di tengah. Pola permainan ini cukup lambat Om ya. Tapi mereka mendadak bisa membawakan sebuah momen. Kenapa? Karena mereka memiliki banyak banget loh. Iya dari levelnya aja tadi Albert kalau kita lihat tertinggal atas Iya. Sutsujin. Weh. Ini udah unggul 2 langsung. Oke, Dreams melihat ada pergerakan dari Finn-nya dengan menggunakan Atlas pergi dulu. Tapi masih ada game pause kembali. Yes, oke. Tapi kita bisa melihat juga di mana RRQ Hoshi yang berbalik unggul walaupun hanya ada 300 net worth aja yang terselisihkan. Tapi menunggu momentum. Dan apalagi kalau misalkan di drag ke arah late game. Ini bolanya Bruno ini udah bukan jadi... Bola sakit, ada R7, Black Dragon Form, masih ada si Balmon, belum lagi ya backup-nya Cloud Altar dan juga Balmon. R7-nya juga tadi pakai Petrify kan, dimana udah sekali kena Dragon Tail juga nggak bisa kemana-mana. Ya, yang pasti ya, yang jadi faktor penentu Fatal Link kan yang pertama kan. Yang kedua ya, dengan adanya R7. Jadi R7 bakal bisa untuk ngacak-ngacak di bagian belakang. Belum lagi daerah dari Sutsujin ini kan Retribution. Skill escape-nya mau apa lagi? Do or die. Iya. Hit or miss lah. Hit or miss. Kalau memang dia udah, ya itu tadi kalau dia memang udah opening, terus tiba-tiba Atlasnya angkat ke atas. Bisa tumbang seperti tadi yang kalau kita lihat. Iya, bahkan walaupun dia sempat selamat ya dari Fatalingnya, Masih ada R7. dikejar. Di Petrify 2 orang sekaligus tadi kena langsung Black Dragon Form. Dan bahkan itu naganya juga jadi invisible ya dengan Cloud Altarnya. Naganya terbangnya layang loh. Enak banget, mereka banyak loh. Dari Yuzong sendiri kan juga ada sisi dalam tubuhnya loh, kita tahu. Bisa Black Dragon Form udah digunakan, dia mendarat, ada Furious Dart yang dia punya, ada Dragon Tail yang dia punya. Satu area semua loh, satu area kalau memang connect ke dalam jarak yang memang dia milikin, buset. Yang efek knock up, yang terkena Dragon Tail yang ya bakal kesambet lagi. Efek daerahnya, regionnya juga sangat besar pula.
berbeda dengan itu nantinya juga mungkin akan beradu terus-terusan juga dengan Esmeralda. Tapi kita tahu mobilitas di saat dia berubah menjadi Black Dragon Form itu akan sangat cepat. Yes. Kemungkinan dia akan ada beradu duluan apabila dia berada dalam satu lane yang sama dengan Esmeralda lalu akan berpindah untuk bisa bergabung dengan rekan-rekannya. Iya, Furious Dive juga tadi permainan bagus banget. Tapi kita bakal intip dulu dari match history untuk RRQ Hoshi. Di mana mereka habis win streak 3 dan harus dipatahkan dengan pertemuannya bersama Rebellion ini. Dua leg yang sama. Iya, Poinnya mereka tumbang dengan Rebellion 2 kali ya. Dan yang mengejutkan sebenarnya di match ke-6 itu sih. Yap. Di minggu yang keempat. Tapi ya, kalau dari match historinya di leg yang kedua, RRQ Hoshi mereka juga tampil dengan cukup dominan sebenarnya. Mereka udah dapetin apa yang mereka inginkan. Yang tadinya di leg yang pertama mereka berusaha untuk ngajak main ke late gamenya. Sekarang mereka bisa main di early sambil ngedikte gamenya masuk ke favorit mereka nih, untuk ke late game. Yes. Kalau yang di awal kan mereka pengen late game, tapi mereka gak pegang di early-nya. Tapi kalau sekarang kalau kita lihat dari komposisi mereka udah dapetin di early, mid, late game-nya juga mereka udah nyaman sekarang kondisi. Oke, udah mulai kembali lagi ya, back on the track dari RRQ sendiri. Dan inilah EVOS yang masih harus banget membenahkan banyak banget PR-nya yang mungkin kemarin terjadi banyak miss juga. Yang dimana mereka harus kehilangan match demi match-nya. Iya. Dan ini match penentuan. Match yang ya, ini sangat-sangat menentukan sekali sih. Belum lagi kan ya, draftnya lumayan agresif dari EVOS. Jadi mereka harus bisa ngedikte dan bahkan menangin gamenya dengan cukup cepat juga. Tapi ini ada Lord of Land of Dawn. Wow. Nomor 1 ya, highest skill participation. Ada di mana-mana ya kamu Clay ya. 80%. MVP season kemarin juga kan ya, MVP Finals ya. Dan mereka dari Clay-nya sendiri masih bisa mempertahankan hal tersebut gitu di season yang ke-10. Walaupun sempat agak goyang di awal-awal. Karena memang untuk Clay sendiri kita tahu favorit dia kan yang jauh-jauh nih. Parsha, Cecilio. Iya kan sekarang udah mulai berubah. Dia di season ini dia pakainya ada Julian. Faramis. Ada Faramis juga nih kelihatan. Valentina juga ada. Jadi agak berubah dari game style-nya. Tapi tetap dia nomor 1 tertinggi untuk kill participation. Karena jadi di mana-mana ada team fight, ada Clay. Di situ ada fight, di situ ada Clay. Nah ini Minroar tuh. Minroar. Si Gemoy. Si Gemoy. Bonekanya ya. Bonekanya. Ya kan namanya Minroar bonekanya kan. Yang Gemoy bonekanya. Iya bonekanya. Si Minroarnya. Yakin. Boneka. Oke. Boneka kan? Iya. Ya oke lanjut yuk kita. Masih rebutan boneka kalian semuanya. Pak Pulung mau bonekanya. Minroar tolong dengarkan aspirasi hati Pak Pulung ini ya. Tadi udah kode minta disemangatin, sekarang minta merchandise. Siapa yang minta? Gak ada. Heran juga. Giring opini aja. Yes, tapi ini ya the fluid player. Play as mid laner, god laner, dan jungler. Ini kita bisa melihat di Impel season 10 ini baru ada satu player yang bermain 3 lane sekaligus. 3, biasanya 2 ya. Biasanya 2. 2 role. 2 role. Ya, ini 3 role. 3 role. 3 role benar. Jungler, Fanny, gold lane-nya sempat ada Cloud. Mayoritas di mid lane. Sebenarnya juga pertama kali dari tasnya naik, aku pikir bakal jadi jungler, tapi ternyata tidak. Iya. Mid lane. Karena kalau buat jadi jungler ya, misal untuk tas sendiri kan kita tahu dia sangat power di Fanny. Ini Fanny di ban terus. Yes. Dan ada pertukaran juga ya. Iya. Oke. Nah tuh. Digebuk-gebuk dong ke kamera. Dijeduk-jedukin. Aduh. Aduh. Ada Shannon, ada Sharon. Ah, ini koyor nih. Oke, kebalik. Itu kebalik. Sabar. Nah ini nih para queen, ratu-ratu yang sudah menggunakan mahkotanya. Ada Puni, ada Queenie. Lucu-lucu banget ya. Ada Sharon, Shannon, Puni, Queenie. Ada apa nih? Mirip semua nama belakangnya ya. Susah ya kalau Susah ya memang ya. Ini tapi sebentar dulu ya, tahan teman-teman. Ada sedikit troubleshooting dulu nih. Nah, udah mulai megang nih. Kasih bedak nih. Udah mulai megang handphone nih semuanya nih. Sepertinya nih sesaat lagi kita akan bisa melanjutkan pertandingan ya. Karena semuanya udah mulai berfokus lagi ke device mereka masing-masing. Yes, udah menggunakan bedak pastinya untuk mainnya lebih agresif lagi, lebih legend lagi, lebih fast hang lagi. Lebih fast hang. Fast hang. Oke, let's see apakah kita udah siap untuk bisa melanjutkan pertandingannya. Karena ini terlihat mereka sudah mulai ya. Ya. Oke deh kalau begitu jadi langsung aja kita menuju ke Inje. Iya, dan ini dia pertarungannya kembali terlihat di mana kita melihat ada Clover juga dan ternyata ada 4 player dari sisi RRQ Hoshi yang berhasil untuk dihilangkan begitu dengan yang Albert. Oke, Albertnya bisakah dia bertahan karena langsung dilompatin.
Tidak bisa, kali ini ada 4 player dari Arakiosi yang mendadak langsung lenyap. Dan mereka punya kesempatan untuk menghilangkan pula satu center turret di area tengah. Namun walaupun kali ini ada Lord juga di area yang berbeda, mereka belum mau berfokus ke situ loh. Yes, dan satu altar turretnya berhasil untuk dihancurkan. Kali ini udah mulai kembali unggul dari sisi EVOS Legends dan Lord. Yang pertama, sekarang udah muncul juga. Berarti akankah menjadi satu objektif? Wajib sih. Wajib ya. Mau nggak mau karena ini akan menghantarkan mereka pula untuk bisa menuju ke arah objektif-objektif selanjutnya. Entah itu turret, entah itu monster jungle. Banyak sekali yang bisa mereka dapatkan dengan adanya Lord yang bisa mereka ambil. Oke, tapi sebenarnya masih ditahan terlebih dahulu ya. Mohon bersabar. Menunggu dulu sepertinya dari Arakiosi juga untuk bisa menampung kembali dari segi ulti dan menipiskan dari segi ketertinggalan ya Om. Ya, ini bergantung dari Dreams juga sebagai inisiator nanti untuk EVOS Legends. Siapa yang akan menjadi knock up ke atas? Waduh, Clover udah harus mendapatkan backupan. Gak banyak lagi darah di dalam tubuhnya, apalagi dia adalah satu hero yang cukup tipis. Kecil. Tapi pinnya mulai bergerak walaupun kali ini Dream sepertinya gagal untuk bisa membalikkan keadaan. Dan juga ada lagi sebuah pergerakan di mana Pataling ada di area yang berbeda. Tentu tidak berhasil didapatkan pula, ada 2 player masih dihancurkan. Tapi coba lihat Pendragon yang masih berusaha seorang diri untuk bisa menahan area tertengahnya saja. Tidak akan bisa dengan 5 player lengkap dari Arakiosi. Apa yang akan bisa dia tahan di area tersebut? Yes, dan dari Dreams yang terculik untuk pertama kalinya tadi. Ini cukup squishy untuk EVOS Legends. Bisa langsung instant kill ke arah roamernya tersebut. Sekalinya dia mau buka vision mungkin nantinya. Tapi peperangan lagi-lagi dari Arakiosi. Cold Altar, Black Dragon Form. Battle counter, mensecure. Iya, masih ada Fatal Link juga tadi yang menarik semuanya. Dan dari itemnya sendiri udah bisa dipastikan oleh Arakiosi. Mereka akan bisa melakukan inisiasi dengan Bruno. Scarlet Phantom bakal ke Endless Battle. Ada juga Berserker, ada Critical, ada True Damage. Yap. Plus tadi ada satu setup dari EVOS Legend yang sangat terlihat jelas. Tidak berjalan dengan baik. Kadita sengaja di situ. Jadi dalam dia mau lewat, numpang lewat dan lalu nanti akan ada rock wave. Tapi ternyata miss move, salah waktu timingnya. Hingga membuat tadi tidak berjalan dengan baik, malah mereka kehilangan dengan begitu banyak lagi player yang dimiliki oleh EVOS Legend dan juga Lord. Tapi Lord di bagian atas udah dibiarin begitu aja, tapi setidaknya mereka bisa mendapatkan objektif di area yang lain. Yes, di mana satu inner turret di area bottom lane juga udah berhasil dihancurkan di tangan Ark7-nya. Dan begitu pun satu inner turret di arah tengah. Tersisa 3 base turret lagi di menit yang 11. Ini bukan hal yang baik untuk EVOS Legends dan dipaksa untuk mendefense saja. Dan RRQ dengan adanya Ark7 menjadi garda terdepannya, mencoba untuk memaksa EVOS Legends keluar dari base-nya. Dan dari segi network, Arakiosi dengan fight yang tadi dimenangkan udah unggul juga 2200 dan bahkan damage deal by Axe nih. Skylar perlahan tapi pasti berhasil untuk menciptakan 27.000 damage-nya. Dengan Fatal Link yang ketarik dan ngumpulin lebih dari 2 atau bahkan 3 ya. Itu wave of the world dari Bruno. Bakal enak banget sih. Bakal nge-hit semua target-target karena semuanya pasti ngumpul di satu titik yang sama. Nih sekarang mereka lah bermain dari Arakiosi yang memang siap untuk melawan setup. Tapi cukup lambat ya tempo untuk Elcon kali ini. Match kali ini, di game kali ini bermain dengan sangat lambat, hanya memanfaatkan dari satu momentum ke momentum yang berbeda aja udah. Sebenarnya di awalnya cepat ya kan. Iya. Tapi bisa ditahan oleh Arakiosi, temponya di press. Players Gold by OBS Gold juga masih ada Skylar, Albert dan juga Alp7. 3 dari Arakiosi. Yes, udah terlihat juga gapnya di mana Skylar yang sudah menabung semuanya dan bahkan orange buff udah dipegang. Ini cukup berbahaya juga di mana EVOS Legends di sini benar-benar nggak bisa keluar dari segi defensifnya. Mengingat sesaat lagi Lord yang in hand juga bakal muncul. Ini kalau misalkan Arakiosi bisa mendapatkan Lordnya secara mudah, ini bahaya banget. Oke, dan Albert tetap dengan bermain objektif. Dan ini adalah zoning out dari Arakiosi. Mereka akan mencoba untuk mendapatkan objektif, yaitu Lord. Oke. Sama-sama level 14 kali ini antara Yuzong dan juga Esmeralda. Pasti akan sangat lama sekali pertarungan di area bawah, di area XP lane-nya. Hanya saja kali ini Dreams sepertinya langsung dibakal mimpi ya. Ada sebuah kejutan dan sergapan. mendapatkan nightmare dia. Iya. Mimpi buruk banget yang harus dia jalanin. Dan itu yang tidak dipunyai oleh EVOS Legends. Hero yang bisa membuka rumput. Oke. Iya. Kalau mereka nunggu, yes, mereka oke positioning. Wait. Buka sulit. Tas.
Cukup berani tas sendirian, tapi Pendragon juga udah mulai hadir di area tersebut. Arkeosi punya kesempatan yang begitu besar untuk bisa memanfaatkan dan juga mendapatkan Lord kali ini, tapi Lordnya berhasil diamankan. R7 9 di bagian belakang berusaha untuk bisa langsung mengganggu siapapun yang ada pemain dari EVOS Legends. Gol tadi dikeluarkan pula, tapi untuk kali ini coba lihat. Clovernya nggak bisa mengatakan damage begitu berarti, tapi Uzomnya berhasil langsung dihancurkan. Bahkan kali ini dari Clay dihancurkan pula, dibanting. Bahkan ada 3 player minggir oleh Arkeosi, berhasil dihancurkan oleh pemain EVOS Legends. Yes, itu ya free hit deh dari Clover di arah belakang. Dan bahkan walaupun kehilangan Lordnya, satu inner turret di arah tengah berhasil juga untuk dihancurkan di tangan EVOS Legends. Dan kita lihat jual beli serangan yang terjadi di El Clasico ini cukup panas sekali. Dan bahkan Lordnya bakal cuma untuk ditarik aja di sisi bawah pastinya. Clover masih mencoba untuk mendefense, tapi ini adalah Lord yang enhance yang pastinya juga nggak cukup mudah untuk dihilangkan dengan begitu saja. Oke. Butuh waktu ya buat menghancurkan Lord ini. Tapi momentum yang bagus untuk EVOS Legends karena mereka bisa kembalikan keadaan tadi. Dan IMU yang memang pasti untuk men-copy dari Fatalik. Oke. Jadi sekarang Tas sudah punya Holy Crystal, pasti nanti apapun yang dia lakukan juga akan semakin meresahkan lagi. Dia punya damage tambahan untuk seluruh magical yang dia punya. Sementara Dreams harus jauh lebih berhati-hati lagi. Entah itu dalam open map, entah itu dalam sebuah inisiasi, ataupun dia satu kali mungkin untuk melakukan setup apabila dia gagal. Ini semua akibat fatal banget. Sekarang udah masuk menit 15 loh. Gak boleh kayak gitu lagi sih. Kalau kita lihat udah 2 kali ya. Berhasil untuk terpick off sendirian dari Dreamsnya. Dan harus siapa? Pendragon lah yang Buka mungkin ya? Buka. Tapi Karena untuk posisi tadi dia kan pengen buat jaga juga ya. Iya. Dia pengen masuk sendiri dan nggak nyangka aja memang ada 3 dari Arkeosi sudah nunggu dalam rumput. Dari item build-nya, Skyler-nya ini udah hampir maksimal. Damage-nya dia ada 1 buah Legion Sword yang bisa ke Melvic atau bahkan ke BOD. Dan 1 buah Ice Queen One untuk Pendragon. Jadi ini sustain banget sih. Esmeralda udah jadi dengan full item. Udah full item, udah punya efek slow-nya juga. Siapapun yang nantinya bakal menempel Stardust Dance-nya terkena efek slow tersebut. Web, Dreams harus pergi. Ada pergerakan tadi dari Albert yang mendadak masuk ke dalam rumputan. Immortal kali ini menjadi milik dari Finn. Akan semakin banyak lagi covering yang dimiliki oleh pemain dari Arkeosi. Mereka punya ke altar, mereka punya Immortal pula. Yes. Panjang itu mah. Unstoppable team fight ya. Iya. Dan kita akan melihat juga dari sisi atas. Sesaat lagi Lord yang ketiga bakal muncul juga. Dan yang pastinya muncul di kamar mandi kalian adalah Shampoo. Yang pastinya ini adalah sebuah legacy dari Tigreal. Halo guys, sebelum mabar wipe up dulu ketombe basah dan kata pakai head and shoulder. Sedap kali. Gue pikir tadi Lord yang sudah menggunakan Shampoo and shoulder. Saya pikir tadi kamu nyambungnya ke situ. Sepertinya nggak ada. Ternyata tidak ya? Tidak. Oke. Ada bridging yang berbeda Om ternyata. Ya, tapi sejauh ini EVOS Legends sekarang agak sedikit unggul ya untuk goldnya. Tapi semua bakal bergantung dari satu setup. Oke, coba kita lihat. Apakah mereka sama-sama tidak tahu, tapi untuk kali ini Finn sepertinya mendapatkan begitu banyak informasi yang sangat-sangat baik. Tapi Tas, udah terlihat ada 1 player yang bersembunyi dan Finn ketahuan posisinya. Pendragon mulai lompat ke bagian depan dengan 1 Valis Harmonia. Tas, Clover, mereka udah bersiap untuk bisa memberikan damage terhadap Lord dan mereka bersiap untuk bisa mendapatkan Lord kali ini. Hanya saja di area yang berbeda. Coba lihat, ada pergerakan dari Clay. Dia berhasil langsung dihancurkan. Berarti untuk kali ini Lordnya akan bisa diamankan oleh EVOS Legends. Yes, 1 pick off yang berhasil untuk dimenangkan oleh EVOS Legends ya, di mana Dreams dengan raw vibes-nya menculik Clay. Ini adalah hal yang cukup mahal banget mengingat Clay ini penting banget untuk team fight dengan Cloud Altar-nya. Dan Lord pun berhasil untuk di-secure di sisi EVOS. Dan walaupun ini belum Lord Evolve ya, tapi Lord Enhance ini juga akan menjadi daya dobrak tambahan lagi. Dan objektifnya kembali terlihat inner turret di top lane dihancurkan di tangan Clover. Ya, kesempatan untuk ambil ya semua objektif dari Arkeosi dengan turret-turret mereka, inner outer-nya yang bakal dibersihkan oleh EVOS Legends. Sementara Arkeosi tadi melihat memang gak ada kemungkinan untuk bisa melakukan team fight. Mereka langsung mundur aja. Jadi mereka gak ambil resiko yang berlebihan. Sekarang Bruno juga sudah full item Pak Bung. Ada Melvic Roar tadi. Apakah mereka termotivasi dari kata-kata boleh kalah dari siapapun tapi tidak untuk Arkeosi? Hanya saja kali ini EVOS Legends mereka bersiap masuk ke dalam. Sama pergerakan begitu baik tapi Pendragon terlalu dalam. Bahkan untuk kali ini coba lihat susunnya. Tertinggal sendirian bahkan Lord kali ini juga hanya dibiarkan begitu saja. Coba lihat Clover di bagian belakang tidak bisa lagi merapu dan juga memberikan sebuah damage yang begitu mematikan dengan adanya kelihatan di dalam tubuh pemain dari Arkeosi. Malah mengakibatkan pemain dari EVOS Legends mereka satu persatu malah langsung diamankan.
didapatkan. Tapi coba lihat Tas berjuang seorang diri walaupun Dreamnya harus mundur pula. Pinnya dikejar habis sebenarnya ada flicker yang dikeluarkan. Tas masih bisa bertahan. R7 mencoba untuk mengalahkan dan juga memberikan efek balasan. Dream dan juga Tas berjuang tapi tidak bisa karena R7 too strong. Yes, 4 player hilang dari EVOS Legends. Ditukarkan dengan adanya 2 player aja dari Anarchy Hoshi. Kita sudah mengintip juga di mana tadi satu aksi pengejaran menuju ke arah Finn. Flicker dari tasnya. Gak berhasil untuk tergapai. Kasih tak sampai, sakit memang. Sakit memang. Iya. Ya, tapi R7 dia udah strong banget ya. Kuat Dengan banget. Dragon Tail-nya dia. Dan tadi tim fight yang memang agak sedikit dipaksakan juga oleh EVOS Legends tadi. Kita lihat instant replay di mana ya tadinya untuk tim fight yang dekat di arah dari base-nya itu dibuka oleh Pendragon terlebih dahulu. Iya. Oke, dan kita bisa melihat juga di mana udah mulai spawn lagi dari member-member kedua tim pastinya. Dan gap goldnya makin dipersempit lagi. Tadi udah unggul 2000, dikejar lagi, objektif lagi. Dan ini udah terlihat adanya kesengitan antara kedua tim karena EVOS Legends ini benar-benar membutuhkan kemenangan ini. Iya, mereka juga nggak mau terlalu nyerah langsung kayak begitu aja. Terlihat dari sini mereka masih mau berjuang, mereka masih mau menggapai harapan mereka untuk bisa masuk ke babak playoff. Mereka lakukan semuanya, mereka upayakan semuanya. Entah ini strategi yang udah mereka latih atau seperti apa, tapi setidaknya sejauh ini mereka berhasil dan juga bisa menang. Tapi Anarchy Hoshi sulit banget untuk ditumbas. Anarchy Hoshi memainkan hal yang sangat baik. Finn-nya bekerja dengan sangat-sangat luar biasa dari tadi. Opening yang dia lakukan begitu baik. Fatal Link-nya ke altar dari Clay hanya satu momen tadi. Yang dimana dia terculik. Yes. Kombinasi ini nih loh yang sulit untuk dihancurkan. Ini kekuatan dari Yoshi. Dan ini ya rerumputan bakal jadi horor banget sih. Entah itu ada Dreams, entah itu ada Finn. Iya. Salah buka rumput, ini akan mengakibatkan kekalahan dari tim fight-nya. Iya. Apalagi sekarang ini adalah posisi dari Evolve Lord. Lord yang bakal sedikit lebih sulit untuk bisa diambil oleh kedua tim ini. Yep. Lord yang sudah evolve, Pendragon menahan badan yang memberikan tubuhnya untuk bisa menahan. Agar tidak ada player-player yang bisa mendekat lagi ke bagian depan. Tapi Atlasnya masih cukup membantu untuk bisa mendekat lagi. Finn mencari posisi, bersiap untuk membanting. Dan juga akan ada follow-up damage yang bisa dihasilkan oleh rekan-rekannya dari Anarchy Hoshi. Aja saja, Pendragon masih cukup santai. Ada sebuah setup dari Clover dan juga Tas yang memang belum terlihat dari tadi. Mereka masih cukup santai dan Clover sudah menampakkan wujudnya. Yes, dan itu lihat damage dari Skylar yang udah mulai terasa juga. Pendragon menahan sebegitu lamanya di arah depan sana untuk membuat Anarchy Hoshi tidak maju ke arah Lord Peter. Tapi lihat perfect match menuju ke arah depan. Bakal coba untuk mengecek aja ke area rumputannya. Dan Tas udah bersiap juga. Nah nantinya akan ada Fatal Link yang dibuka dari Pendragon. Memakan damage yang begitu banyak. Akankah dia masih bisa selamat? Tapi Black Dragon Form dari R7 mencoba untuk mengacak-acak setup yang dilakukan oleh EVOS Legends. Yap, Pendragon coba lihat terlalu lama di area tersebut. Akankah mereka memaksakan lagi ke area Lord? Namun untuk kali ini coba lihat sedikit lagi Epitrisan. Tapi malah Pendragonnya berhasil untuk didapatkan. Dengan adanya Inspire tapi malah dibanting. Ini akan menjadi kerugian yang sangat banyak untuk EVOS Legends. Tapi ternyata Lordnya berhasil didapatkan. Bahkan sujudnya berhasil dihancurkan. Balmonnya juga berhasil langsung didapatkan. Pertarungan terus-terusan terjadi di antara kedua tim ini. Ada 2 player yang tersisa. Wah, untuk kali ini berhasil langsung didapatkan pula. Tapi di area yang berbeda coba lihat. Ada web minion yang berusaha untuk menghancurkan lagi base yang dimiliki oleh Anarchy Hoshi. Tapi Skylar terlalu sakit. Dan Finn masih tidak bisa untuk ditumpangkan. Yes, 4 player hilang dari EVOS Legends. Tapi lihat base yang udah tercicil dengan adanya super minion yang berjalan dari 3 lane-nya. Dan bahkan di sini dari Evolve Lord yang udah mulai merangsak masuk. Hanya ada Tas saja. Jadi satu-satunya player dari EVOS Legends yang hidup dan masih bisa di-defense dengan cukup baik. Dari sisi Anarchy Hoshi harusnya dengan adanya Skylar dan juga Clay yang sesaat lagi bakal hadir kembali. Oke, Yes. sudah lama mungkin untuk EVOS Farm di luar sana tidak melihat perjuangan dari EVOS Legend seperti ini. Yes, itu lama banget tadi ya. Hal yang dibuat oleh Pendragon tadi, dia nunggu, dia ngedelay sedemikian rupa untuk bisa memberikan kesempatan buat teman-teman yang lain dapetin Lord. Ragu-ragu gak sih? Jadi kayak kelamaan banget akhirnya termakan damage-nya. Sebenarnya iya sih, tapi kan ya masih oke lah karena masih bisa dapetin Lordnya juga dan kebetulan juga wave minion-nya udah masuk. Iya. Ada di base dari Anarchy Hoshi. Memecah konsentrasi. Iya, jadi agak ke distract juga sih buat Anarchy Hoshi tadi. Dan ya kita punya in-game pause. Dari total kill-nya nggak terlalu berbeda jauh, tapi tim fight 1 atau 2 tim fight lah yang akan memberikan hasil terakhir yang bakal kita saksikan nanti. Karena ini untuk itemnya udah bisa dipastikan jadi semuanya. Iya, ini udah late game banget sih. Yang pastinya mereka, dan aku bisa melihat dari Dreams yang tadi sekali nge-pick off juga Clay itu langsung hilang sekejap mata. Cepet ya? Cepet banget. Oke. Mereka juga udah mulai harus respect sih Yap. terhadap Clover.
Clover udah bisa memberikan damage area yang sangat sakit loh. Ya. Dari tadi, kalau sampai Clovernya dapat positioning yang cukup. Wah, ini pemain Araki bisa aja ke sikat habis-habisan satu persatu. Iya. 22 menit, ini udah late game banget sih. Udah bukan cuman sekedar dari segi gold, bukan cuman sekedar dari item, tapi objektif demi objektifnya yang udah mulai terlihat juga timpang dan team fight yang ternyata kita bisa lihat dari sisi Araki yang harusnya kita bisa bilang lebih kuat ya dengan adanya Cold Altar dan juga adanya satu Black Dragon Form. Tapi agak sedikit terpecah belah. Benar, ini karena juga kehadiran dari Dreams sih. Iya. Dreams yang memecah belahkan, Dreams yang bisa tiba-tiba ngagetin dengan burst damage-nya dia. Dan juga Tas, aku bisa bilangnya Tas luar biasa banget di game kali ini. Yep. Dia dengan efek teror dari Valentina yang diberikan membuat pemain-pemain dari Marky Hoshi cukup kelimpungan. Dan juga dari item yang dibuild-kan dia kan full damage, ini udah jadi semuanya. Semuanya udah memiliki item yang cukup lah. Sampai menit kesini ini udah, semuanya udah punya. Ya dan jangan lupa Melissa kan multiple shot ya, beda dengan Bruno yang single target. Oke, Memang kecuali lebih Wave sakit. of the World-nya ya. Iya. Dan kita melihat ini most pick hero bagi Skylar. Ada Cloud dan juga ada Wan. Dan di mana Wan di sini memang di respect ban oleh tim dari Arky Hoshi di ban tadi untuk di ban mereka yang kedua. Yes, oke. Dan kita akan menunggu terlebih dahulu ya dari troubleshooting yang terjadi. Mohon maaf ya teman-teman. Dan yang pastinya kita akan memberikan kenyamanan untuk kedua timnya untuk bertanding kembali. Dan ini dia, Land of Dawn sudah kembali terlihat. Yap. Lihat pemain dari Arky Hoshi pun fokus untuk bisa menghilangkan wave minion yang masuk ke dalam satu base mereka. Mulai netral lagi untuk suasana dari pertempuran yang ada di Land of Dawn. Yep. Mereka set up di tempatnya masing-masing. Mereka memikirkan cara untuk bisa masuk dan juga mendobrak pertahanan dari masing-masing tim. Yes. Dari itemnya nih Om. Ya, full item sih, hampir full item untuk si Dreams yang ngeri banget ya. Dia udah punya Divine Glaive, Genius One, Lightning Truncheon. Dan Winter ini bisa jadi next item. Harusnya Winter Ya, sih. Winter next itemnya dia. Dan full item juga kan Arky Hoshi. Jadi ini sama-sama udah mereka tinggal mainin bagaimana cara mereka melakukan setup team fight. Oke. Siapa yang setupnya agak sedikit longgar bisa diterobos nanti. Bahkan Skylar juga udah nyeker gaming ya di sini. Sebenarnya Oh, BOD. Yang susah nanti pastinya ini EVOS Legends mereka punya Pendragon. Ini Esmeralda-nya. Kalau dilihat ya dari komposisi Arky Hoshi, mau di burst down pakai siapa sih? Sebenarnya mungkin Butuh waktu yang lama, butuh waktu iya, lama. paling enggak Skylar lah yang bisa ngebocorin. Tapi itu balik lagi DPS juga. Gak yang langsung bisa burst. Kalau dari Skylar dia fokus buat bisa tumbangin Pendragon, Wow. berarti bakal ada ruang gerak yang lepas. Iya. Yap. Wow, tapi ini real time win probability. 50-50 Presented by ya. Samsung Galaxy A30. Ya, bergerak ke arah RQ 5%. Tadi udah 50-50. Udah tambah 5% Tambah sekarang. lagi ya. Bergerak lagi. Ini real time banget nih. Real time. Real time banget. Tuh. Konsil. Coba lihat ada Pendragon yang langsung bertemu lagi dengan mereka. Pendragon pergi dari area tersebut. Di bawah ada dua player dari EVOS Legend. Dengan formasi yang seperti ini apakah mereka bisa mempertahankan ataupun mereka bisa memberikan efek balasan karena Arky Hoshi too strong untuk mereka ajak langsung pertempuran tanpa adanya setup yang baik. Critical damage ya udah terasa juga pastinya di tangan seorang Skylar dan Pendragon masih mencari informasi sebanyak-banyaknya tapi udah ada mulai sneaky peeky di area Lord nih. Dimana ini adalah Lord keempat. Lord Evolve pula. Ini kalau di kontes bahaya banget sih. Dan yang ngeri pastinya EVOS Legends mereka udah pasang kuda-kuda defense. Kita tahu ini akan ada Kadita di sini. Satu buah burst aja, Petrify kena ke arah dari Clay itu nggak bakal sempat untuk ngepop dari Cult Altarnya dia. Iya. Memang dia bisa respon cepet. Kalau ada dari Kalau pasifnya ada. dia. Tapi beberapa detik itulah, beberapa second itulah yang memang dibutuhkan oleh rekan-rekannya. Betul. Karena momentum di Mobile Legends begitu cepat. Begitu sangat-sangat dibutuhkan sekali. Tidak ada ruang untuk bisa melakukan kesalahan. Ya. Tapi sekarang Lordnya udah dibawa ke bagian atas oleh Albert. Ditahan terlebih dahulu, diajak ngobrol dulu maunya apa. Maunya kemana, tinggalnya di mana. Waduh, di interview ya, diinterogasi. Tapi kita udah lihat juga di mana Albert yang masih menahan ke arah Lordnya. Tapi Sutsujin sudah menghadirkan presensinya dan di reset Iya. aja. Ditarik ulur terus. Ditarik lagi, diulur lagi. Dan sekarang ditarik lagi ke sisi EVOS Legends. Ini Iya. Lordnya baper lama-lama ya. Galau dia. Heeh. Aku pilih yang mana ya? Iya. Oke. Tapi sepertinya juga udah ada satu usaha untuk pick off ya. Kita udah melihat adanya Dreams yang masuk untuk ngecek arah rumput. Bukan Winter, Bukan Winter apa? Bloodwing. Bloodwings.
satu item termahal. Yap. Ih. Item termahal buat match ya. Dan terbesar pula damage, tapi Albert coba lihat damage yang banyak banget masuk ke dalam tubuhnya. Tapi Lord begitu saja ditinggalkan. Albert hanya bisa melihat dari kejauhan. Akankah dia mulai masuk kembali? Akankah dia bisa mendapatkan Lord kali ini? Karena untuk Melissa pun masih bisa memberikan damage tambahan di bagian belakang. Siapakah yang akan mendapatkan Lord kali ini? Karena semuanya masih berpaku melihat dari kejauhan. Mungkin mereka berkata, kukira kita bersama, tapi kau malah memilihnya. Waduh, sakit banget. Tapi kita melihat juga di mana Pendragon lagi-lagi memberikan waktu untuk EVOS Legends mengeksekusi ke arah Lordnya. Dan Ya. kita udah melihat di mana Tas sudah bersiap dengan Fataling yang nantinya akan bisa dia lepaskan. Yap, dan ini adalah waktu yang tepat untuk mereka bisa menghabiskan langsung arah dari Lord itu sendiri. Namun Clover juga dengan satu My Eyes on You-nya mengusir siapapun yang mencoba untuk masuk. Sutsujin membawa dulu ke sisi yang berbeda. Albert akan hadir pula, tapi Pendragon menahan mereka mati-matian. Ada Tas yang udah mulai hadir pula. Siapakah yang akan melakukan Lord ini? Siapakah yang akan mendapatkan lewat pertempuran yang begitu berarti? Tapi untuk Kyoshi mereka semua berlebih bergerak untuk Pendragon. sedikit mundur dulu ke bagian belakang. Pipin berhasil mendapatkan langsung malah Sutsujin kali ini untuk berubah arah begitu saja. Lordnya dibiarkan. Ada Wicked Treasure yang dimiliki, tapi untuk kali ini Melisanya malah langsung begitu saja hilang dengan sangat cepat. Dreamsnya tidak bisa membantu apapun. Lordnya masih bisa dipertahankan dan kali ini langsung diambil pula oleh Albert. Kesempatan yang begitu besar didapatkan oleh Kyoshi. Ini dia momentum balikan mereka untuk mendapatkan kemenangan di game yang pertama. Yes, tapi kali ini dengan adanya Rovers. Kenapa kalau sekaligus? Tapi memang masih ada Immortality juga yang terbalut dari tubuh teman-teman dari Kyoshi. Claim berhasil untuk dihilangkan. Dan Albert masih mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Dan Lordnya berjalan di arah bottom lane. Dan what? Dreams terlalu lama untuk menunggu di atas. Dia mau melakukan backdoor tapi memang belum ada hasil. Belum ada hasil dan ya nggak dapetin apa-apa juga tadi. Ya, ini benar-benar apapun yang akan dilakukan oleh Legend pasti akan sangat sulit sekali mendapatkan Besya. Wah, Besya masih menjadi milik dari Kyoshi. Permainan yang sangat kuat, permainan yang sangat luar biasa. Dan itulah